Selamat datang di mata kuliah Hukum Bisnis bersama saya Irma Paramita Sofia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pengantar hukum bisnis. Tujuan dari pembelajaran hukum bisnis ini adalah bahwa nantinya mahasiswa dapat menjelaskan pengertian hukum bisnis secara harfiah, kemudian menjelaskan pengertian secara yuridis atau hukum, dan menganalisa berbagai penerapan makna-makna dasar dalam hukum bisnis, serta menggunakan bisnis dalam fenomena kasus hukum. Keberadaan hukum dalam masyarakat. Sejak istilah hukum itu ada, tentunya dalam kehidupan bermasyarakat sejak zaman dulu kala, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum terdapat dalam pergaulan hidup masyarakat yang secara keseluruhan bersumber dari norma agama, norma sosial, norma susila, serta norma-norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hukum diatur oleh norma itu dinamakan hubungan hukum atau peristiwa hukum. Dan tujuannya dilaksanakan hukum itu terwujud ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga nantinya dapat tercipta ketertiban hukum. Kemudian hukum diarahkan sepenuhnya sebagai sarana untuk mendukung pembangunan. Pembangunan itu merupakan sarana untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Jadi jelas bahwa dengan hukum kita akan menciptakan atau menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kepentingan manusia adalah sebuah tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum, di mana Roscoe Pound membagi kepentingan manusia menjadi 3 macam. Yang pertama adalah public interest, kepentingan umum. Yang kedua adalah social interest atau kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga adalah private interest, kepentingan individu. Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk menjaga kepentingan umum atau public interest yang meliputi kepentingan dari negara sebagai badan hukum serta kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Keberadaan hukum dalam masyarakat melindungi social interest atau kepentingan masyarakat ya, seperti keselamatan umum, kemudian juga bagi lembaga-lembaga sosial, kemudian juga melindungi masyarakat dari kerusakan moral seperti korupsi, perjudian, pengumpatan, serta melindungi kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial. Definisi hukum itu sendiri artinya adalah himpunan peraturan-peraturan, yaitu berupa perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Kemudian beberapa ahli mendefinisikan hukum juga, yaitu menurut C.M. Amin dalam bukunya yang berjudul Bertamasya ke Alam Hukum. Hukum dirumuskan sebagai kumpulan peraturan hukum yang terdiri dari norma dan sanksi. Kemudian menurut Bapak Waryono Sastro Pranoto dalam buku Pelajaran Hukum Perniagaan, definisi hukum itu adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Kemudian menurut Tirtamijaja dalam buku Pokok-pokok Hukum ditegaskan bahwa hukum adalah semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku pergaulan hidup di masyarakat. Sehingga dapat dikatakan yang dimaksud dengan hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun perikatan-perikatan. Ciri dan sifat hukum yang pertama adalah adanya perintah atau larangan, yang kedua adanya perintah dana, dan larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Ini salah ya, perintah dan atau larangan. Kemudian setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat agar ketertiban tetap terpelihara. Kemudian sistematika hukum berdasarkan isinya diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah
hukum sipil, dan yang kedua adalah hukum publik. Hukum sipil mengatur hubungan hukum antara satu orang dengan yang lain, dan hukum publik mengatur hubungan antara orang umum dalam sebuah negara. Macam-macam pembagian hukum menurut bentuknya adalah hukum tertulis dan tidak tertulis, menurut tempat berlakunya adalah hukum nasional dan internasional. Demikian pertemuan pertama pengantar hukum bisnis. Terima kasih, sampai bertemu pada sesi selanjutnya.